Halo Sobat Kompas TV, gimana kabarnya? Masih jaga kesehatan kan ya? Masih rajin cuci tangan dong ya kan? Hari ini Abil bakal ngasih tahu ada 3 berita terpopuler untuk hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel Kompas TV. Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas bersama jajaran para menteri membahas strategi peningkatan Indonesia dalam PISA. Strategi ini dilakukan karena setelah melihat dari data survei tahun 2018 ada 3 kompetensi yang menurun bagi pelajar Indonesia. Pemerintah terus berupaya meningkatkan prestasi Indonesia dalam program For International Student Assessment atau program penilaian pelajar internasional. Berdasarkan hasil survei PISA tahun 2018, penurunan paling besar ada pada kompetensi membaca para siswa. Selain bidang membaca, penurunan juga terjadi di bidang lainnya seperti matematika dan sains. Presiden menilai penurunan kompetensi di sejumlah bidang yang dialami siswa di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah besarnya presentasi siswa berprestasi rendah dan siswa yang mengulang kelas, serta masih tingginya angka ketidakhadiran siswa di kelas. Berdasarkan temuan survei PISA, kita juga bisa mengetahui ada 3 permasalahan utama yang harus diatasi. Yang pertama, besarnya persentase siswa berprestasi rendah. Meskipun kita tahu Indonesia berhasil meningkatkan akses anak usia 15 tahun terhadap sistem sekolah, tapi masih diperlukan upaya lebih besar agar target siswa berprestasi rendah ditekan hingga berada di kisaran 15-20% di 2030. Yang kedua adalah tingginya persentase siswa mengulang kelas, yaitu 16%. Angka ini 5% lebih tinggi dibandingkan rata-rata di negara-negara OECD. Dan yang ketiga adalah tingginya ketidakhadiran siswa di kelas. Karena itu, mengacu pada hasil survei PISA, diperlukan langkah-langkah perbaikan yang menyeluruh, baik aspek peraturan, regulasi, masalah anggaran, masalah infrastruktur, masalah manajemen sekolah, masalah kualitas guru, dan beban administratif guru. Sahabat Kompas, kita akan update data COVID-19 di Indonesia. Nah, hari ini sudah ada penambahan kasus sekitar 196 kasus dengan total jumlah 1986. Dari jumlah ini kita bisa dilihat bahwa yang dirawat ada 1671 dan yang meninggal ada 181 dan yang dinyatakan sembuh ada 134. Berikut pernyataan juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Pada hari ini bertambah 196 orang, sehingga jumlah positif menjadi 1.986. Jumlah kasus yang sembuh meningkat 22 orang, sehingga total menjadi 134 orang. Kemudian yang meninggal bertambah 11 orang menjadi 181 orang. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi gambaran-gambaran ini menunjukkan bahwa proses penularan masih berlangsung di luar. Oleh karena itu, pertimbangkan kembali kalau akan bepergian kemanapun. Tempat yang paling aman saat ini adalah berada di rumah bersama keluarga. Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pertimbangkan baik-baik. Saya menyarankan tidak usah bepergian, apalagi dalam situasi yang kita lihat secara data dari hari ke hari, kasus ini semakin bertambah panjang. Mari kita lindungi orang tua, kita lindungi orang dengan penyakit kronis, karena merekalah yang paling rentan manakala terinfeksi COVID-19 ini. Melalui Sekjen MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas menjelaskan mudik saat wabah corona haram hukumnya. Ia menjelaskan seperti itu karena menurutnya ini bisa membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, di sini Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin juga akui telah mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa mudik
haram saat wabah corona. Pemerintah Indonesia telah menghimbau masyarakatnya untuk tidak mudik karena wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sekjen Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, ikut bicara mengenai persoalan mudik ini. Menurut Anwar, pemerintah wajib melarang karena aktivitas mudik ini bisa mencelakakan diri sendiri dan juga orang lain. Melalui video conference dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui sudah mendorong MUI untuk mengeluarkan fatwa haram terkait mudik saat virus corona mewabah di Indonesia. Nah, itu tadi 3 berita terpopuler untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and share. Gue Abel, sampai jumpa.